Di antaranya adalah masalah azan di saat menguburkan jenazah. Kita uji kebenarannya dan bagaimana yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah merupakan junjungan dari Mas Heri Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita uji penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, yang mana Ustadz Khalid Basalamah ini merupakan junjungan dari Mas Heri Pras. Mengapa saya tertarik untuk membahas? Karena penjelasan atau pendapat atau statement dari Ustadz Khalid Basalamah ini banyak terjadi bertentangan dengan amaliyah masyarakat. Maksud saya, apa yang menjadi sikap dan juga statement dari Ustadz Khalid Basalamah itu, yang ketika dikatakan tidak ada dalil dan kemudian bid'ah, itu banyak dilakukan oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Di antaranya adalah masalah azan di saat menguburkan jenazah. Kita uji kebenarannya dan bagaimana yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah merupakan junjungan dari Mas Heri Pras. Telinga kirinya, tapi kalau azan ini masih dihasankan riwayatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfatul Maulud. Jadi kalau azan dianjurkan pada saat di bayi itu. Pertanyaannya, adakah azan yang lain seperti di Indonesia dikerjakan kalau jenazah diturunkan ada azan di kuburan? Atau misalnya lagi ada pesawat yang goncang, biasanya ada orang yang azan. Atau sedang meruqyah orang yang kerasukan jin pakai azan. Semua ini tidak ada, jemaah sekalian. Jadi seperti itu ya. Kita pahami bahwa menurut Ustadz Khalid Basalamah tidak ada dalil yang kuat atau tidak ada keterangan hadis ataupun dari Al-Quran tentang masalah azan dalam menguburkan jenazah. Perlu saya sampaikan, tidak semuanya kita menghukumi persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat itu harus dengan Al-Quran dan hadis. Saya ulangi lagi, tidak semuanya yang kita hukumi persoalan yang terjadi di masyarakat itu harus dengan hadis dan Al-Quran, tidak seperti itu. Kalau kita menghukumi dengan Al-Quran dan hadis, maka semuanya akan menjadi berantakan. Amalan ini tidak ada dalam Al-Quran. Amalan ini tidak ada amalan dalam hadis. Lah, mengapa demikian? Karena kapasitas kita untuk mengkaji hadis dan Al-Quran itu butuh proses yang mengikuti mekanisme para ulama. Tidak terburu-buru menghukumi pekerjaan dan juga amaliyah masyarakat. Kalau kita memahami Al-Quran, maka kita butuh tafsir. Kalau kita memahami hadis, kita butuh syarah hadis. Dan kita dalam bermasyarakat dan atau kita mengkontekstualkan hukum, maka perlu kita mengkaji apa yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah mazahib al-arba'ah atau al-a'immah al-arba'ah. Dan kemudian mazahib atau al-a'immah al-arba'ah itu juga diteruskan oleh para ulama-ulama kita.
ada mujtahid fatwa, ada mujtahid madhab, dan seterusnya. Jadi seperti itu, agar kita tidak kacau memberikan keputusan hukum kepada masyarakat. Kembali kepada poin, bahwa apa yang menjadi amaliyah masyarakat atau apa yang menjadi pekerjaan masyarakat terkait dengan masalah azan di saat pemakaman jenazah, ini terjadi perkhilafan antara para ulama. Dan perlu saya garis bawahi, ketika terjadi perbedaan antara para ulama, maka tidak perlu kita untuk mengklaim bahwa itu tidak ada dalil. Kita menghormati para ulama, kita menghormati apa yang menjadi ijtihad para ulama. Terkait dengan masalah azan dalam pemakaman jenazah atau pengkuburan jenazah, ini tertera dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri. Wa yusannu al-azanu wal iqamatu aidan khalfal musafiri. Disunatkan adzan dan iqamat untuk orang-orang yang musafir ya, di saat melakukan perjalanan. Wala yusannu al-azanu inda inzalil mayyiti al-qabra. Tidak disunahkan adzan di saat meletakkan jenazah ke dalam kubur. Khilafan, ini ada khilafan, ini ada perkhilafan atau tidak sama liman qala bisunniyatihi terhadap para ulama yang mengatakan bahwa adzan inda inzalil mayyit al-qabra itu disunahkan. Jadi perlu kita ambil kesimpulan masalah adzan untuk pemakaman jenazah atau pengkuburan mayat itu ada perkhilafan liman qala bisunniyatihi. Dan orang yang mengatakan bahwa itu tetap disunahkan, itu berdasarkan sumber daripada agama Islam. Qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhuli fiha. Bahwa berdasarkan sumber kias, kita tahu ya, sumber-sumber dalil atau sumber-sumber kita menghukumi atau istidlalul hukmi atau istinbatul hukmi itu ada yang namanya kias, Al-Quran, hadis, ijma, dan kemudian kias. Dikiaskan terhadap orang yang memang baru lahir. Li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Ini dikiaskan dengan kesunahan adzan bagi anak yang baru lahir. Qala Ibnu Hajar waradatuhu fi syarhil hubab. Ini tetap kita konteksnya dalam perbedaan. Qala lakin in wafaqa inzaluhu al-qabra bi adzanin khufifa anhu fi su'al. Nah, ini akan tetapi apabila memasukkan mayat terhadap kuburan itu bertepatan dengan adzan, maka khufifa anhu su'al, maka akan dipermudah dalam soal itu pertanyaan dalam setelah dimakamkan atau setelah pemakaman ada pertanyaan dari malaikat, maka itu akan dipermudah. Jadi walhasil tak perlu kita ngotot, apalagi Mas Hari Pras yang selaku pemuja dan pemuji dari Ustadz Khalid Basalamah. Jadi kita itu ya dalam meredaksikan atau memutuskan permasalahan itu harus tahu betul, tidak hanya dalam Al-Quran dan hadis, tapi kita harus merujuk bagaimana para ulama memberikan pendapat, memberikan statement agar kita tidak terburu-buru menghukumi dan menghakimi amaliyah manusia, amaliyah umat Islam itu bid'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.